Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Andriani dengan NIM 22180036 dari kelas 224B25. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika kantor yang saya ketahui. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian etika terlebih dahulu. Kata etika sering disebut dengan istilah etik atau etis yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu ethos, dan dalam bahasa Yunani disebut ethikos yang berarti kebiasaan. Etika juga disebut ilmu normatif. Dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini etika dibagi menjadi 3, yaitu etika pergaulan, etika berbicara, dan etika berpakaian. Untuk etika pergaulan, setiap hari dalam pergaulan di kantor sudah terelakkan, karena satu sama lain saling membutuhkan berinteraksi yang ada di dalamnya mencakup komunikasi. Interaksi dan komunikasi akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling menghormati dan mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing. Karena etika itu menyangkut moralitas, susilah, sosial, agama, dan lain sebagainya. Memahami etika pergaulan sebagai berikut: bersikap sopan santun dan ramah, penuh perhatian terhadap orang lain, mampu menjaga perasaan orang lain, dan yang terakhir, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan. Etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan gampang dimengerti, serta tetap menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang asal saja. Memahami etika berbicara sebagai berikut: pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Pada saat berbicara, suara harus jelas terdengar. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja: 1. Jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja. Pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Jangan monopoli pembicaraan. Dan yang terakhir, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin merasa menarik dilihat oleh orang lain. Karena penampilan itu merupakan daya tarik orang sendiri. Pakaian yang baik dan pas digunakan memberikan kesan anggun dan lebih profesional. Memahami etika berpakaian sebagai berikut: gunakan pakaian dengan ukuran yang pas, bisakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran, dan yang terakhir, jangan merubah model pakaian. Adapun hal-hal penting yang harus dihindari dalam etika kantor. 1. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses komunikasi yang harus dijalani di berbagai situasi dan kondisi, baik di rumah, kantor, maupun di kampus. Ternyata sosialisasi di lingkungan kerja pun memiliki aturan sendiri. Salah bersosialisasi bisa-bisa memupuk musuh, bukan menambah teman. Hati-hati berkomentar. Ketika dilibatkan dalam sebuah pembicaraan yang melibatkan isu menarik, tentu akan memancingmu untuk berkomentar. Namun, hendaknya pikirkan matang-matang komentar yang akan dilontarkan. Jika isi pembicaraan mengenai hal-hal serius, maka pastikan memberi komentar juga berisi kompromi. Tidak hanya di dunia kerja, ketika memasuki lingkungan baru, tentu karyawan akan dihadapi dengan orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jangan pernah menjadikan satu pengalaman dengan satu orang untuk menggeneralisasikan rekan-rekan kerja kalian. Lalu, pengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain dapat dilakukan dengan banyak cara positif. Bersikap ramah, menjadi pendengar setia, serta ringan tangan akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Hadapi masalah. Meski telah berusaha dengan baik, tidak dipungkiri masalah akan tetap datang. Namun lari dari masalah bukan sebuah sikap yang bijak. Hadapi masalah tersebut dengan kepala dan hati yang tenang. Cukup sekian penjelasan saya mengenai etika kantor. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.